He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali di RHS pagi ini. Mari bersama-sama kita menyediakan waktu untuk merenungkan, untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, tolong setiap kami. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, ketika ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, yang jahat kepada kita, bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali, maka memberikan pengampunan kepada orang tersebut bukanlah hal yang mudah. Kita mungkin bertanya kepada diri kita sendiri, berapa kali sih saya harus memberikan pengampunan kepada dia? Berapa kali sih saya harus memaafkan dia? Kalau dia menyakiti saya berulang-ulang, bahkan beribu-ribu kali, apakah saya juga harus memaafkan dia sebanyak itu? Nah, Bapak Ibu, Petrus juga mempunyai pertanyaan yang sama kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali?" Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, sampai 70 kali 7 kali. Nah, di sini Petrus mengira bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada dia sebanyak 7 kali itu sudah cukup. Tapi ternyata Tuhan Yesus menuntut lebih dari mereka. Tuhan Yesus sebutkan angka di sini bahwa 70 kali 7 kali. Jadi angka yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada yang disebutkan oleh Petrus tadi. Nah, angka ini bukan berarti menekankan pengampunan daripada sisi jumlah. Tetapi angka ini hendak menekankan bahwa pengampunan yang hendak kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita itu adalah pengampunan yang tidak terbatas. Jadi melalui perkataan Tuhan Yesus itu, dia hendak mengatakan kepada Petrus bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Sekalipun kamu disakiti beribu-ribu kali, beratus-ratus kali, kamu harus mengampuni sebanyak itu. Pengampunan itu tidak terbatas. Berkaitan dengan pengampunan, dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan di mana ada seorang raja yang hendak melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba yang memiliki hutang sebesar 10.000 talenta. Nah, dalam perjanjian baru, 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Jika gaji buruh harian 1 dinar per hari dan hari kerja per tahun adalah 300 hari, maka 1 talenta adalah setara dengan gaji buruh harian selama 20 tahun. Nah, hamba tersebut berhutang sebesar 10.000 talenta. Dan ini berarti setara dengan gaji selama 200 tahun. Bapak Ibu, kalau melihat dari jumlahnya itu sangat besar. Tidak mungkin hamba ini melunaskan hutangnya dalam waktu yang singkat. Bahkan tidak akan pernah kayaknya bisa melunaskan hutang itu karena jumlah yang cukup banyak. Karena itu sang hamba ini menyadari bahwa dia tidak sanggup, tidak dapat melunaskan itu.
Maka dia memohon-mohon kepada raja untuk memberikan dia waktu. Nah, respon raja adalah raja memberikan pengampunan, menghapus hutang itu. Di ayat 27 dikatakan seperti ini. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Hamba ini telah menerima belas kasihan daripada sang raja itu. Dia tidak dapat dihukum, tidak dapat dipenjara. Dia diampuni oleh raja itu. Tapi apa yang dilakukan oleh si hamba ini setelah menerima belas kasihan, pengampunan dari raja itu? Ketika dia keluar, dia bertemu dengan hamba yang lain, temannya sendiri, yang juga berhutang kepada dia ya. Dikatakan di situ di ayat 8, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Kalau kita lihat dari jumlahnya, sangat jauh berbeda. Temannya ini punya hutangnya tidak sebanding, kecil banget. Tapi dia menagihnya, bahkan mencekik. Bahkan diceritakan bahwa dia sampai membawa orang itu ke penjara. Dia sudah diampuni, menerima belas kasihan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak punya belas kasihan sama sekali. Dia tidak mengampuni temannya. Padahal dia sudah menerima belas kasihan, sudah menerima pengampunan daripada raja itu. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak menyampaikan kepada Petrus dan murid-muridnya maupun kita hari ini untuk mengampuni orang lain, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena kita telah menerima pengampunan juga dari Tuhan. Kita telah menerima anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita yang sudah menerima anugerah pengampunan itu, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mau mengampuni orang yang jahat kepada kita. Sekalipun dia jahatnya beribu-ribu berulang-ulang kali, tapi kita harus tetap melepaskan pengampunan itu kepada dia. Kenapa? Karena kita telah menerima anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Mengampuni memang bukan hal yang mudah. Apalagi kita kalau disakiti berulang-ulang, dijahatin berulang-ulang. Memang tidak mudah. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa mengampuni itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Kalau kita sudah mengalami kasih Allah, kalau kita sudah menyadari, memiliki sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahwa kita sudah menerima anugerah yang begitu besar, dan kita telah mengalami anugerah itu, kasih Tuhan itu dalam hidup kita, maka itu akan memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Bapak Ibu, biarlah melalui renungan hari ini, saya dan Bapak Ibu, setiap kita mau mengampuni orang yang jahat kepada kita, walaupun tidak mudah. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang memampukan kita. Kasih-Nya lah yang membuat kita, memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau hari ini kami masih menyimpan dendam kami kepada orang lain. Ampuni kami jikalau hari ini kami belum bisa mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan, berikan kami hati yang mau mengampuni. Berikan kami kemampuan untuk mengasihi mereka, Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, memimpin kami, berjalan bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, itu berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy has come.